Assalamualaikum sahabat Hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Kisah perjalanan iman Muhammad Hidayatul Kahfi. Di sebuah desa di Bali yang dikelilingi sawah dan pura megah, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga bangsawan Hindu yang terpandang. Namanya Anak Agung Gede Agung Winata. Sejak kecil, hidupnya bergelimang kenyamanan. Rumah keluarganya luas, penuh dengan aroma dupa dan suara gamelan yang nyaring setiap kali upacara agamaan digelar. Kakeknya seorang pedande, pemuka agama yang sangat dihormati. Di mata orang sekitar, keluarga mereka adalah lambang kesucian dan tradisi. Namun, di balik segala kemegahan itu, tersimpan sebuah kehampaan yang sulit ia jelaskan. Setiap kali dupa menyala dan mantra dilantunkan, ia justru merasa ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Seperti ada ruang besar di dada yang tidak pernah terisi. Seiring bertambah usia, Agung mulai menjauh dari nilai-nilai yang dijunjung keluarganya. Ia tumbuh menjadi remaja yang keras kepala, gemar bergaul di luar rumah, bahkan terjerumus dalam kebiasaan buruk. Alkohol, ya, itu menjadi pelarian dari perasaan gelisah yang tidak ia mengerti. Meskipun keluarganya terpandang, hatinya justru makin tenggelam dalam kekosongan yang dalam. Ironisnya, banyak teman-temannya adalah Muslim. Mereka tidak banyak berbicara soal agama, tapi setiap kali waktu salat tiba, mereka berpamitan dengan tenang, mengambil wudhu, lalu bersujud. Agung memperhatikan itu, diam-diam. Ada ketenangan di wajah mereka yang tidak pernah ia temukan di rumahnya sendiri. Suatu sore hidupnya berubah arah. Hari itu, Agung melintas di depan kantor Kodim di daerahnya. Dari pengeras suara terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Suaranya merdu, mengalun lembut tapi kuat. Ia berhenti tanpa sadar. Hatinya bergetar. Tidak ada yang menyuruhnya berhenti, tapi langkahnya seolah terkunci. Ia tidak mengerti artinya, tapi suara itu menembus pikirannya, menenangkan hatinya yang selama ini gaduh. Sejak hari itu, setiap kali melewati tempat itu, ia sengaja memperlambat langkah hanya untuk mendengarkan. Suara murotal itu menjadi semacam panggilan yang lembut, tapi terus-menerus memanggil namanya. Lama-lama, rasa ingin tahunya tumbuh. Ia mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang dibaca mereka. Namun, rasa penasaran itu bercampur dengan ketakutan. Bagaimana jika, keluarganya tahu? Suatu hari, keberaniannya akhirnya mengalahkan rasa takut. Ia meminjam sebuah buku tentang Islam dari temannya. Tapi nasib berkata lain. Sang adik kembarnya melihat dan melaporkan kepada ayah mereka. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidupnya. Ayahnya murka besar. Baginya perbuatan Agung adalah aib besar. Ia berteriak, memaki dan akhirnya mengurung Agung di sebuah kamar kecil. Bukan hanya dikunci, tangannya dirantai. 3 minggu lamanya ia dikurung dalam keadaan seperti itu. Makanan hanya seadanya, udara pengap, tubuhnya lemah. Tapi di tengah penderitaan itu, hatinya justru mulai berbisik pelan. Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkan suara itu? Suara yang dulu membuat dadaku bergetar. Di malam-malam sunyi, ia mencoba mengingat potongan ayat yang pernah didengarnya. Tanpa sadar, ia mulai menghafal beberapa surah pendek, meski belum tahu maknanya. Ia hanya mengikuti suara dalam kepalanya. Dalam kegelapan, lantunan itu menjadi cahaya kecil yang membuatnya bertahan. Setelah 3 minggu, ia berhasil melarikan diri.
Ia keluar dari rumah tanpa membawa apapun, tanpa uang, tanpa tujuan. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat yang mengurungnya. Hidupnya berubah drastis. Dari anak bangsawan, ia menjadi pengembara. Ia tidur di emperan, makan dari sisa makanan di kotak sampah. Pernah suatu kali karena terlalu lapar, ia memungut nasi sisa dari pinggir jalan. Saat itu rasa malu sudah lama mati. Tapi anehnya, ia merasa lebih bebas daripada ketika hidup di rumah besar yang penuh aturan. Dalam perjalanan panjang itu, ia bertemu banyak orang. Ada yang memberi roti, ada juga yang menatap dengan jijik, dan ada pula yang menasihati tanpa tahu apa yang sebenarnya ia lalui. Ia sempat menumpang di beberapa tempat ibadah, bahkan di gereja. Ia berpikir, mungkin Tuhan yang dicari ada di sana. Tapi lagi-lagi hatinya tetap kosong. Hingga suatu hari, langkah kakinya membawanya ke Cirebon. Di kota itu, ia mendengar tentang Masjid Sunan Gunung Jati. Katanya, masjid itu sering menjadi tempat singgah orang-orang yang kehilangan arah. Ia datang ke sana dengan pakaian lusuh, wajah letih, dan tubuh kurus. Tapi tidak ada satupun orang yang mengusir. Mereka justru menyambutnya. Seorang jamaah menawarinya makan, lalu mengajaknya duduk. Kalau kamu mau, di sini bisa tinggal sementara, kata orang itu lembut. Untuk pertama kalinya, Agung merasakan kedamaian tanpa syarat. Tidak ada yang menanyai asal-usul, tidak ada yang memaksanya menjadi siapapun. Malam itu ia tidur di serambi masjid, dan sebelum tertidur ia mendengar lantunan surah Al-Mulk dari pengeras suara. Ia terisak, air matanya mengalir tanpa henti. Suara yang dulu membuatnya berhenti di depan kodim, kini terdengar lagi, tapi kali ini dari tempat suci. Keesokan harinya, ia mendatangi imam masjid dan berkata dengan suara bergetar, "Aku ingin tahu siapa Tuhan yang kalian sembah." Dari situlah perjalanan barunya dimulai. Ia mulai belajar wudhu, belajar membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya punya arah. Beberapa minggu kemudian, setelah hatinya mantap, ia memutuskan untuk masuk Islam. Hari itu, masjid penuh. Jamaah berkumpul untuk menyaksikan seorang pemuda Bali berdiri di depan mimbar, mengenakan pakaian sederhana, mata berkaca-kaca. Dengan suara lirih namun tegas, ia melafalkan 2 kalimat syahadat di hadapan ratusan orang. Saat itu juga, nama barunya diberikan Muhammad Hidayatul Kahfi. Petunjuk yang datang dari gua, seperti cahaya dalam kegelapan yang menyelamatkannya dari kebingungan panjang. Suasana haru menyelimuti masjid. Banyak yang meneteskan air mata melihat perubahan besar dalam diri pemuda itu. Menjadi muslim bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari perjalanan baru. Kahfi tinggal di masjid selama beberapa waktu, membantu membersihkan halaman, belajar salat, dan menghafal ayat-ayat yang dulu hanya ia dengar tanpa tahu maknanya. Terkadang, kenangan masa lalu datang seperti gelombang. Tentang keluarga, saudara kembar yang dulu melaporkannya, dan rantai yang pernah membelenggunya. Tapi setiap kali ingatan itu menyakitkan, ia bersujud lebih lama. Para jamaah membantu semampu mereka. Hingga suatu hari, kisahnya sampai ke telinga seorang ulama yang dikenal bijak, yaitu Buya Yahya. Buya mengundangnya untuk tinggal di pesantren dan mendapatkan bimbingan lebih serius. Di sana, Kahfi diajari tidak hanya tentang Islam, tapi juga tentang ketenangan batin. Iman itu seperti tanaman, nak. Kalau tidak disiram, dia akan layu. Tapi kalau terus kamu rawat, dia akan tumbuh, meski di tanah paling tandus. Bersama para santri, Kahfi belajar dari nol. Ia berjuang keras bukan hanya melawan kebodohan masa lalu,
tapi juga melawan godaan-godaan yang masih membayangi. Ia pernah jatuh lagi ke kebiasaan lama. Namun setiap kali itu terjadi, ia bangkit kembali. Tidak ada jalan lurus tanpa liku, dan ia tahu betul itu. Bertahun-tahun setelah menjadi Muslim, datang sebuah kejutan yang tak pernah ia duga. Seorang dermawan yang mengenal kisahnya menawarinya kesempatan berangkat umrah. Saat menatap Ka'bah untuk pertama kalinya, ia menangis terseduh-seduh. Ia teringat dirinya yang dulu terbelenggu rantai, kini berdiri di tanah suci dengan pakaian ihram putih bersih. Tidak ada yang lebih indah dari momen itu. Ia merasa seperti dilahirkan kembali. Sepulang dari sana, ia semakin bersemangat memperbaiki hidup. Ia mulai bekerja serabutan, lalu pelan-pelan menata langkah. Ia berusaha mengurus identitas baru, menyesuaikan nama dan status agamanya secara resmi. Perjuangan yang tidak mudah, tapi perlahan selesai satu persatu. Waktu berjalan, dari seorang gelandangan tanpa arah, Kahfi kini menjadi sosok yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi lembut dan pekerja keras. Ia tak lagi hidup di jalanan, tapi juga belum sepenuhnya mapan. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta, yaitu ketenangan hati. Kadang ia masih teringat pada keluarganya di Bali. Ia tidak menyimpan dendam, hanya doa. Dalam setiap salat, ia memohon agar suatu hari Allah melunakkan hati mereka. Ya Allah, berilah mereka cahaya seperti Engkau beri aku. Begitu doanya hampir setiap malas. Kahfi sesekali mengisi waktu dengan membantu kegiatan dakwah di lingkungan sekitar, berbagi pengalaman kepada mereka yang sedang berjuang mengenal Islam. Ia tidak menganggap dirinya guru, hanya saksi hidup bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang paling tak terduga. Kini, Muhammad Hidayatul Kahfi hidup sederhana, tapi penuh rasa syukur. Ia masih memiliki cita-cita untuk menyelesaikan kembali pendidikannya di bidang arsitektur, bidang yang dulu ia tinggalkan ketika meninggalkan rumah. Ia berharap suatu hari bisa menggunakan ilmu itu untuk membangun, bukan sekadar bangunan fisik, tapi juga kehidupan orang-orang yang sedang mencari tempat berteduh, seperti dirinya dulu. Perjalanannya bukan dongeng. Ia pernah terjatuh, dihakimi, bahkan dipenjara oleh darah daging sendiri. Tapi dari semua luka itu, lahir sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa hidayah adalah milik Allah, datang kepada siapapun yang ia kehendaki, dengan cara yang seringkali tak bisa dimengerti manusia. Kahfi pernah berkata, "Dulu aku mencari Tuhan di mana-mana, tapi ternyata Dia sudah lama menungguku di dalam hatiku sendiri." Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan memperkuat iman kita. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar.